Hai teman-teman, kembali lagi di channel Emil Korea. Hari ini Emi akan menceritakan bagaimana sih awal aku berkonten sampai detik ini dan aku ada penontonnya lah sedikit-sedikit kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke topik pembicaraannya. Di awal-awal aku mulai berkonten itu adalah aku itu tidak yang bagaimana ya, aku tuh sebenarnya bikin konten ini tuh bukan karena pengen memiliki uang, pengen pamer, tapi melainkan aku ingin memberikan motivasi bagi teman-teman. Selain maka itu, disinilah aku mengembangkan semua ide-ide yang ada di pikiran aku gitu ya. Nah, teman-teman, aku itu mulai ber-YouTube itu kelas 5 bulan 4 2023. Udah adalah setahun ya. Aku tuh antara kelas 4 atau kelas 5, aku masih lupa-lupa ingat. Nah, jadi itu kan kalau aku ceritakan, semoga teman-teman gak bosan ya. Awal aku mulainya ber-YouTube ini sampai detik ini. Jadi di situ aku kan hari Minggu kalau umat Kristen pasti ke gereja gitu ya. Jadi ke gereja, pulang gereja itu bikin rujak sama mama aku, dan tiba-tiba pikiran aku ini tuh memberikan ide. Bikin aja lah kontennya. Terus mamaku juga bilang gitu, bikin aja kontennya gitu ya. Terus kan aku ngedit ya. Mungkin karena weekend, jadi itu mungkin orang kan pada santai nih. Jadi mereka mungkin menonton video aku gitu ya. Walaupun waktu itu yang subscribe-nya tuh masih sedikit banget. Tapi teman-teman, di situ tuh adalah sekitaran 75 orang yang nonton konten aku yang pertama. Nanti aku cantumin di sini gambar videonya ya. Dan sekarang itu yang nontonnya nggak sampai 1000, karena tahu lah ya teman-teman, aku kan di situ baru tahu ya caranya kayak mana bikin thumbnail. Aku nggak tahu di situ gitu ya. Tapi untungnya aku sudah mendapatkan satu aplikasi, yaitu adalah CapCut ya. Jadi di sini aku itu ya bikin-bikin aja dulu, aku edit dulu tuh. Aku bikin videonya masih lurus ya, sedangkan kan kalau YouTube dia gini ya teman-teman. Kalau untuk YouTube kan gitu ya, tapi kalau untuk video kayak TikTok, Instagram, Reel gitu baru dia lurus gini gitu ya. Jadi di situ tuh thumbnailku jelek, pokoknya aku kegiatanku juga masih sedikit ya. Pokoknya aku bikin rujak itu ada 75 penontonnya. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Aku udah 1 tahun lebih aku bukan 1 tahun lebih, udah 1 tahun aku berkonten, dan videoku juga lumayan banyak, 500-an. Kenapa bisa sampai di situ? Karena aku tuh nguploadnya itu setiap hari gitu ya. Maupun aku kadang nguploadnya telat itu karena jaringannya kurang bagus, atau aku kan pakai wifi ya, kadang tuh wifi aku mati atau rusak, jadi nggak bisa pakai data karena kartunya itu mati kayak gitu. Nah, jadi disitulah aku tuh bikin terus. Di situ juga aku ngepel, digangguin sama anjing aku yang masih kecil. Nah, jadi di situ aku mulai mencari di YouTube, di Google, dimanapun, bagaimana sih caranya untuk ngedit thumbnail, ngedit video gitu ya. Terus bagaimana bikin video yang bagus, ide-ide konten yang menarik gitu ya. Cuman aku itu gini nih teman-teman, mungkin karena video bersih-bersih kan, jadi kurang banyak diminati sama para orang-orang. Teman-teman tahu lah ya, YouTube ini kan bukan khusus untuk para cewek-cewek ya, para cewek-cewek, tapi laki-laki juga menonton gitu ya. Semua di YouTube ini sudah ada, kita bisa cari tentang apapun. Jadi mungkin YouTube ini kurang merekomendasikan video aku karena kan bersih-bersih. Paling ya bunda-bunda yang punya rumah pasti bersih-bersih juga. Dan tentunya itu menjadi persaingan berat. Tapi gak usah lah kita ceritakan yang itu ya teman-teman, nanti beda cerita lagi. Nah, jadi di situ aku mulai bikin bagus konten, bikin thumbnail yang bagus gitu ya. Dan mungkin karena masih awal-awal, videoku itu ada mungkin 13 yang menontonnya itu 1000. Ada yang 2000, ada yang 1000 gitu ya. Tapi lama-kelamaan video aku itu menurun gitu.
Tahu nggak, mungkin mereka tuh pada bosan karena kan kontenku juga menonton. Dan kadang aku tuh saat dubbing atau voice over itu kata-kataku itu termasuk monoton. Karena apa aku bilang, semua yang aku ceritakan itu berulang terus. Oleh maka itu aku bikinlah konten ini. Aku langsung cerita depan kamera. Nanti aku cantumin di bawah ini teman-teman beberapa video aku yang 1000 ya. Tapi nggak semuanya karena banyak. Terus subscriber aku juga dulu sedikit dan aku kasih tau perkembangannya nanti ya. Nah terus teman-teman, kalau teman-teman tanya nih, udah selesai lah sampai di situ awal-awalnya ya. Pokoknya kalian udah tahu awalnya di situ aku pulang gereja, bikin konten sama mama aku, dan aku juga masih jelek kontennya, masih gelap-gelap, tau lah ya, handphonenya tuh masih yang banget gitu ya. Nah jadi di situ aku pasti teman-teman banyak bertanya gitu ya, mamanya emang kenapa, kemana gitu, nggak ngebersihin rumah kah, dan itu bikin kontennya paksaan kah atau memang kemauan sendiri gitu. Adalah beberapa teman-teman yang komen seperti itu, tapi itu tidak menyinggung hatiku. Tapi wah, aku senang berarti ada yang pengen bertanya gitu. Jadi mamaku itu adalah pekerjaannya adalah seorang menjahit, dan kadang-kadang itu adalah sedikit-sedikit orang yang menjahit kepada mamaku. Nah jadi kan kadang itu menjahitnya kadang dadakan ya, gini nih, aku mau jahit hari ini tapi bisa nggak diambil hari Sabtu gini gitu. Dia datang hari Kamis, Sabtu mau diambil, jadi dadakan gitu ya. Bukannya mamaku nggak mau beres-beres, mamaku tuh pekerjaannya banyak, dia menjahit, memasak, menyuci pakaian gitu. Kalau aku tugasnya tuh bersih-bersih. Dan satu teman-teman, seperti yang sering banget aku bilang, aku itu hobinya bersih-bersih, nggak bisa terhilangkan dari hati ini ya. Ya, jadi aku itu tiruan sama bapakku. Bapakku tuh suka bersih-bersih, dia tidak bisa melihat kotor-kotoran debu kah apakah itu langsung ribut gitu ya. Kalau aku sih suka bersih-bersih, tapi nggak yang kayak gitu banget, kayak yang harus marah banget gitu ya. Cuman aku itu aku tuh orangnya nggak senang, nggak suka lihat orang yang santai gitu ya. Padahal udah capek-capek ngerjain tapi dia malah ngotorin gitu ya. Kalau anjing mah nggak ngerti apa-apa, jadi ya harap maklumin aja ya teman-teman. Jadi di situ aku tuh nggak dipaksakan untuk berkonten ya. Jadi tadi aku udah ceritain kontennya ini, aku tuh bikinnya ini karena ada ide gitu ya. Dan aku juga teman-teman bikin YouTube ini tuh nggak aku urus sendiri ya, tapi aku itu dibantu sama mamaku sama abangku gitu ya. Jadi kan itu kan kalau misalnya udah 1000 subscriber dan penonton itu kan ada tuh ya menontonnya. Kalau teman-teman ngerti kan bisa cari lah di YouTube, aku tidak bisa menjelaskan yang pas banget karena aku lupa ingat juga. Nah kalau misalnya itu udah ada penontonnya segini dan segini tuh dia teman-teman udah bisa dimonet gitu ya. Jadi waktu monet itu mama sama abangku lah yang menyelesaikan. Kenapa? Karena aku itu orangnya setipis tisu kesabarannya. Jadi aku tidak bisa menyelesaikan seperti itu, dan dialihkanlah dan dibantulah oleh mamaku dan abangku. Nah itulah dia teman-teman ya. Nah kalau teman-teman bertanya lagi, apakah berkonten ini itu jadi belajarnya hilang? No, aku tetap belajar, tapi memang gak aku publikkan sama teman-teman ya, gak aku kasih tahu kepada teman-teman. Ada juga kok beberapa video aku yang aku belajar selesai bikin video, tapi memang terkadang gak aku videoin teman-teman karena aku itu orangnya tipikal seperti ini nih. Sekali aku belajar pegang handphone, nggak jadi belajar, malah bermain handphone gitu ya, karena selalu tergoda dengan hal-hal si gadget ini ya kan. Apalagi nih suka lihat TikTok, YouTube gitu ya. Nah kayak gitulah teman-teman. Nah apalagi ya kalau konten bersih-bersih ini memang kebanyakan para bunda-bunda ya, jarang ada anak-anak seperti aku. Jadi kalau dibilang nih kalau bikin konten itu mau nggak gitu, maksudnya kayak apakah memang kamu serajin itu bikin konten gitu? Rajin banget gitu ya, bukan karena apa, memang rajin. Aku
sangat merugi gitu ya. Kalau aku nggak bikin konten, aku rugi banget teman-teman. Mau penontonnya pun sedikit, penontonnya pun nggak ada, tapi aku tetap bikin konten. Karena kenapa? Sayang banget. Kadang aku nggak bikin konten tuh pikiranku sehari aja itu terus aku pikirkan. Kayak aku nggak bikin konten sih tadi, aku kok nggak bikin konten sih. Aduh nyesal deh nggak bikin konten. Jadi penyelesaian. Jadi aku tuh setiap hari bikin konten. Terkadang aku itu juga nggak bikin konten seperti aku bilang tadi. Terkadang aku nguploadnya itu suka telat, nggak sesuai dengan jam aku biasanya ngupload gitu ya. Karena satu tuh aku kan pakai wifi dan kadang kan wifi tuh rusak ya teman-teman. Mungkin karena hujan, karena ada lagi salah satu perusakan. Jadi aku kan nggak pakai data nih. Nah jadi itu kartunya kan mati, jadi nggak bisa ngisi-ngisi. Jadi harus menunggu si wifi-nya ini tuh bagus. Begitu loh teman-teman. Maksud gak harap maklum lah ya dengan videoku yang bersih-bersih. Dan biasanya tuh para cewek-cewek remaja itu lebih suka yang kontennya itu make up. Jadi make up, terus belanja, terus ya itu aja ya kan. Tapi kan kalau untuk makeup, belanja, mukbang itu butuh modal teman-teman gitu ya. Nih makeup pastinya kita kalau mau makeup harus ada makeupnya. Kalau mau belanja butuh duitnya. Kalau mau mukbang butuh duit juga, ya kan? Jadi serba salah teman-teman. Dan itu modalnya nggak sedikit, tapi banyak seperti duit yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi teman-teman, kalau masih seusia aku ya jangan mengeluarkan modal dong. Ya walaupun aku bikin konten ini modal juga ya, tapi nggak yang modal banyak gitu kan. Dan modalnya juga sudah dibayar kan kayak gitu. Jadi bikin konten itu sebenarnya harus ada kemauan dari kita gitu. Kamu mau nggak gitu? Dan kita tuh harus percaya diri. Aku ngomong di kamera ini sebenarnya percaya diri karena aku juga udah sering ngomong di depan kamera saat bersih-bersih ya. Kayak di video aku sebelum-sebelumnya ada juga konten aku yang ngomong langsung di depan kamera dan aku nggak malu karena udah terbiasa. Cuman terkadang aku tuh malu dengan suara aku gitu. Karena aku ngerasa kok suaraku tuh gini ya, beda gitu kan. Biasanya tuh aku kalau ketawa itu pas direkam suaranya aneh gitu dan aku malu mendengarnya gitu ya. Cuman kalau untuk pas ngomong di depan kamera ini aku nggak malu sih, karena juga udah voice over, dubbing juga sama aja ya teman-teman menurut aku. Dan aku juga udah sering tampil di kamera kayak gitu teman-teman. Jadi aku harap maklum teman-teman mengerti ya bagaimana konten aku. Sebenarnya juga aku bosan. Aku juga sering bilang ini di konten sehari-hari. Aku sebenarnya juga bosan dengan konten aku. Cuman teman-teman sama aja nih dengan teman-teman juga. Aku sebenarnya juga bosan, teman-teman juga bosan. Cuman kalau aku nggak ngerti pekerjaan ini, cuman aku lihatin nih, emang selesai tuh pekerjaan? Kan enggak, rumah berdebu cuma dilihatin gini emang selesai? Enggak, sama dengan teman-teman. Makanya teman-teman tontonlah videoku ya kan. 1 subscriber itu berharga banget sama aku ya. Kayak seneng banget, makasih banget ya yang udah subscribe. Kayak gitu tuh hati aku gitu ya. Semoga rezekinya banyak, dia diberikan kesehatan gitu ya. Tapi ya itulah teman-teman, kita kan nggak tahu ya kayak mana aja yang terjadi. Dan aku juga nggak memaksakan teman-teman kok untuk nonton dari awal sampai akhir. Tapi kalau teman-teman nonton dari awal, udah subscribe, udah like, udah komen, satu aja udah seneng nih hatiku ya teman-teman. Wow, ada juga ya yang pengen nonton video aku yang sefull ini, yang sefull ini dari awal sampai akhir gitu. Makanya aku kalau bikin konten tuh nggak sampai 10 menitan lagi, ada pun paling ya karena banyak aktivitas ya, tapi kadang tuh 7, 8, 6 gitu. Karena apa? Aku tuh capek-capek voice over juga penontonnya dikit gitu ya kan. Tapi nanti teman-teman bilang lagi itu kan karena paksaan kan, kayak gitu. Sebenarnya aku tuh bikin konten ini tuh bukan karena pengen duitnya,
Tapi tahu nggak teman-teman, YouTube ini itu sebagai kenangan teman-teman. Kalau kita simpan di galeri, misalnya nih kita pulang kampung, kita pengen banget nih video ini tuh selalu aja di galeri kita, supaya kalau kita kangen kampung kita bisa nonton gitu ya. Tapi kan nggak bisa, memori kita tuh full, jadi terpaksa harus terhapus. Jadi YouTube ini tuh sebagai penyimpan kalau misalnya galeri kamu sudah full memorinya gitu kan, sudah full semua dengan video-video yang penuh dengan di kampung itu. Kalau kamu upload di YouTube itu pasti teman-teman ngerasa kalau kalian bisa nonton gitu. Jadi teman-teman, YouTube itu sebagai kenangan gitu ya. Kayak dulu aku di kampung, kalau misalnya kangen dengan opung bisa nonton gitu. Pokoknya udah lengkap semua di YouTube aku itu, yang lain lagi yang gak tersisa. Semua udah aku lakukan, semua sudah aku buat, jalan-jalan ke mall, ulang tahun, apalagi nih, pokoknya unboxing dah lengkap lah teman-teman ya. Dan semoga aja teman-teman mendengarkan cerita aku ini. Terima kasih banyak yang sudah ingin mendengarkan dari awal sampai akhir ini. Aku tutup videoku ini dengan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, supaya video aku ini tuh muncul terus di beranda kalian. Jangan lupa juga dipencet loncengnya ya kan, biar datang nanti notifikasinya. Oke deh teman-teman onlineku, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.